Wahlul 'uqdatam Waduh. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kami ucapkan selamat datang kepada DRS Kiai Haji Anang Azhari Ali MPD selaku Ketua Presidium FSPP Banten, juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Mizan Banten. Selamat datang Ustaz. Ya, ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah salat subuh berjamaah kita dapat bersama-sama mengikuti kajian Ramadan Mutiara Ilmu yang diadakan oleh FMA, Forum Mubalik Alumni Gontor. Yang insya Allah akan bersama narasumber kita yaitu DRS Kiai Haji Anang Azhari Ali MPD yang tadi sudah kami sebutkan, yang mana beliau adalah Ketua Presidium FSPP Banten, juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Mizan Banten. Di sini kami selaku moderator, Ustaz. Kami mempersilakan pada Ustaz untuk memberikan kajiannya, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam menjalankan puasa insya Allah kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa khusyuk dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan pagi ini, saya diberikan waktu untuk menyampaikan mutiara hikmah pada bulan Ramadan ini. Insya Allah saya akan menyampaikan topik tentang akhlak, bahwa puasa ini betul-betul dapat membentuk akhlak. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita tahu bahwa definisi tentang shaum itu mungkin tidak satu, mungkin lebih dari satu, tapi di antaranya yang paling sederhana adalah bahwa as-shaumu wal imsak 'anil akli wasyurbi wa jami'al muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari definisinya saja kita sudah memahami bahwa di situ ada satu pemahaman bahwa puasa itu membentuk akhlak. Al-imsak 'anil akli. Akhlak yang dibentuk dari puasa itu adalah penyabar. Sabar dari apa? Menahan makan dan minum. Artinya menahan lapar dan dahaga. Al-imsak 'anil akli wasyurbi. Yang kedua, sabar dalam menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsak 'an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Nah, dari ta'rif, dari definisi ini, bahwa pengertian puasa
yaitu menahan dahaga dan lapar. Itu dilakukan oleh kita. Tetapi apakah sebatas itu kita berpuasa? Menahan dahaga dan lapar. Kalau hanya itu, seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Rabba sa'im laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kita khawatir jangan sampai masuk dalam kategori ini. Berapa banyak orang yang berpuasa itu ya hanya lapar dan dahaga saja. Rabba sa'im laisa lahum min, tidak ada yang dia dapatkan melainkan lapar dan dahaga. Artinya apa? Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut, melainkan sekedar dahaga dan lapar. Nah, kita tidak mau masuk dalam kategori ini. Ataupun juga bahwa kita memang bisa menghindari atau menjaga diri kita, menjaga nafsu kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang lainnya, selain daripada makan dan minum. Apakah melakukan hubungan suami istri, apakah berbuat riba, dan lain sebagainya. Karena muftirat ini bisa jadi satu membatalkan puasanya itu sendiri, yang kedua membatalkan pahala puasanya. Nah, kita dengan jiwa sabar, maka kita bisa menahan diri dari yang namanya lapar, dari yang namanya haus ataupun dahaga. Lalu kita pun bisa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, nanti kita akan kaitkan apakah yang demikian itu masuk seperti apa yang digambarkan oleh Imam Ghazali nanti. Kita akan bicara nanti pada berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, di samping tadi adalah latihan untuk bersabar. Yang berikutnya adalah latihan untuk nafas, untuk jiwa. Ada satu kata-kata ulama yang mengatakan bahwa fasawmu ibadatun fiha riyadatun lin nafas ala tahalli bimahasinil akhlaq. Puasa itu adalah ibadah. Di dalamnya terdapat riyadatun nafs atau riyadatun lin nafas. Pelatihan untuk jiwa. Ala tahalli bimahasinil akhlaq, agar bisa mengisinya dengan kebaikan-kebaikan akhlak. Wallahu ta'ala lam yafridhu liyashqa ala ibadihi. Allah tidak mewajibkan puasa tersebut liyashqa ala ibadihi, untuk menyulitkan hambanya. Wa innama faradahu liyuqarribahum minhu wa yuthibahum alaihi ahsan ats-tsawab. Tapi Allah itu mewajibkan puasa itu agar Allah mendekatkan hambanya itu pada Allah. Dan yang kedua, agar Allah memberikan thawab, memberikan ganjarannya, sebaik-baik ganjaran, sebaik-baik imbalan, sebaik-baik pahala terhadap orang yang melakukannya. Nah, di sini jelas sekali bahwa dengan puasa itu pada hakikatnya adalah sedang melatih jiwa kita, ya, agar terbentuk pada diri kita itu apa? Mahasinul akhlak, kebaikan akhlak. Bukan berarti Allah mewajibkan puasa itu agar menyulitkan hambanya, tapi untuk mendekatkan diri, untuk menjadikan hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Liyuqarribahum minhu. Dan agar Allah memberikan imbalan pahala yang sebaik-baiknya untuk dia.
Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa di dalam bulan puasa ini, kalau kita mampu melakukan satu kebaikan saja, dibalas dengan 10. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. 10 kali lipat. Bal ila 700 ja'fin. Bahkan sampai kepada 700 kali lipat. Maka kalau umpamanya kita menyadari bahwa puasa ini adalah riyadhatun lin nafs, ya, ala tahalli bima hasil akhlak, maka kita mungkin akan memperbanyak segala macam bentuk hasanah. Kita akan melakukan salat malam, tarawih, tidak pernah tinggal setiap malamnya. Kita melakukan tadarrus, kita melakukan sedekah, kita melakukan infak, zakat, ya, memikirkan yatim piatu, janda-janda, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah mahasil akhlak yang kita lakukan. Dan kita mengharap ibtigha'a atau imanan wa ihtisaban. Melakukannya hanya dengan dasar iman. Melakukannya hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi betapa dengan puasa itu Allah sedang mendekatkan diri kita kepadanya. Betapa dengan puasa ini, dengan pahala yang dilipat gandakan ini, Allah menjanjikan ahsanat thawab untuk kita. Inilah suatu kesempatan yang luar biasa sekali. Ramadan adalah tamu Allah yang datang hanya 1 tahun sekali kepada kita. Dan belum tentu kita menikmati, ya, hadirnya Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa Ramadan ini membentuk kita ini menjadi orang yang penyayang dan dermawan. Kata ulama, as-sa'yu ila a'malil khair min alamati mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Bahwa melakukan pekerjaan-pekerjaan kebajikan, kebaikan, ini merupakan tanda-tanda dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghair annahu la yanqus min ajri as-sha'imi syai'un. Nah, membentuk jiwa dermawan, membentuk jiwa penyayang. Betapa banyak kita saksikan. Ketika datang Ramadan ini, orang berlomba-lomba memberikan iftar, memberikan pembukaan puasa dengan berbagai macam makanan. Ada korma, ada bubur, dan lain sebagainya. Bahkan diantarkannya ke masjid. Ada juga di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Karena mereka tahu akan nilai keutamaan daripada memberikan taftir atau memberikan iftar ini terhadap para shaimin. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Nabi ini, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi, bahwa siapa yang memberikan iftar kepada shaim, bahwa dia akan mendapatkan apa? Pahala seperti dia yang berpuasa. Sama sekali tidak berkurang. La yanqus min ajri shaim syai'un. Tidak kurang sedikit pun dari pahala yang Allah berikan kepada shaim itu. Coba bayangkan. Kalau kita punya makanan untuk 10 shaimin, kita berikan kepada mereka, kita dapat 10. Kalau 100 yang kita kumpulkan para shaimin, kita kasih iftar, 100 kita dapatkan pahalanya. Kalau 1000 kita dapatkan. Ini luar biasa. Bahwa puasa ini betul-betul membentuk kita ini menjadi orang yang dermawan dan penyayang. Bahkan ada orang yang sahih, yang ghani, yang dermawan, yang kaya, dikumpulkannya fakir miskin. Zakatnya dibagikan pada bulan puasa. Karena apa?
ingin mengejar sawab, ahsanus sawab, ya, pahala yang terbaik, yaitu di bulan Ramadan ini. Jadi ada yang takdim rupanya. Ya, kalau umpamanya seharusnya bulan haji membagikan zakatnya, dia takdim, dia dahulukan pada bulan Ramadan ini. Karena menyadari, memahami betapa pahala yang didapatkan dari Allah luar biasa. 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Inilah yang saya katakan bahwa puasa ini membentuk akhlak. Akhlak penyabar dan akhlak dermawan ataupun juga penyayang terhadap sesama. Kemudian kita ingin mengukur diri kita. Dari puasa yang kita lakukan ini, kita ini masuk dalam tingkatan yang mana? Nah, dalam hal ini, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi ada 3 martabat, 3 tingkatan puasa. Qassama ba'dul ulama as-sawm ila 3 maratib. Bahwa sebagian ulama membagi puasa ini pada 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus. Yang ketiga, shaum khususul khusus. Nah, kita ingin tahu sejauh mana dari 3 tingkatan ini. Dan kita masuk dalam tingkatan yang mana. Saya katakan tadi bahwa pembagian ini ja'a bihil Ghazali fil Ihya. Dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Lalu wa tabi'ahu ala dzalika Ibnu Jauzi fi Minhajul Qasidin, kemudian diikuti oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Minhajul Qasidin, wa tabi'ahuma kadzalika Al-Maqdisi fi Mukhtasar min Minhajul Qasidin, dan juga diikuti oleh Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kemudian juga As-Samiri. As-Samiri adalah tabib Al-Malik Al-Ashraf. Dia tabib, dokter dari Raja Al-Ashraf. Annahu qala kullu ta'at tura illa shaum. Semua bentuk ketaatan itu bisa dilihat kecuali puasa. La yarahu illallah. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah. Ini puasa. Nah, wa huwa 3 darajat. Dan puasa ini adalah memiliki 3 derajat. Pertama, shaumul umum. Apa itu shaumul umum? Wa huwa kafful batni wal farji 'anil syahwat. Kafful batni wal farj. Menahan perut, dahaga, lapar, al-kaf wal farj. Bersetubuh, kemaluan, anis syahwat, dari syahwat-syahwat. Syahwat makan minum, syahwat ya bersenggama atau bersetubuh ya suami istri. Tahan dulu. Nah, orang yang bisa dalam puasa itu hanya sebatas itu. Kaful batni wa kaful farj anis syahwat, itu maksudnya dalam shaumul umum. Ya kan? Hanya sebatas itu. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Sementara masih membicarakan kejelekan orang lain. Ya, masih berbuat sesuatu yang Allah tidak suka. Nah, itu namanya puasanya puasa umum. Sedangkan puasa khusus, kalau dia sudah sampai taraf berikutnya, sudah bisa kaful batni, sudah bisa kaful farjan syahwat. Kemudian apa? Kafus sam'i wal basar wa sairil jawarih 'anil atham. Kan? Menahan pendengaran dari mendengarkan yang tidak baik. Kemudian juga menahan pandangan dari penglihatan yang tidak baik. Termasuk sairil jawarih. Semua anggota tubuh kita dari dosa. Tangan dijaga,
kan? Pandangan dijaga, pendengaran dijaga, mulut dijaga, dan sebagainya. Itu masuk kepada shaumul khusus. Nah, ada yang paling luar biasa. Kalau kita masuk pada tingkatan yang ketiga, yaitu yang disebut dengan shaumu khususul khusus. Apa maksudnya? Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai shaumul qalbi anil himamid daniyah. Puasa hati. Dari apa puasanya? Dari katakanlah ingin melakukan keinginan-keinginan, tapi sifatnya daniyah, hakarah, hina, kehina. Wal afkar al-mub'idah anillah, ataupun pikiran-pikiran yang timbul tetapi menjauhkan dari Allah. Wa kaffuhu amma siwa Allah ta'ala bil kulli. Ya, pokoknya menahan segala macam selain daripada Allah secara totalitas. Jadi yang ada dalam hatinya itu adalah Allah, Allah, Allah. Sudah tidak ada lagi itu kemauan, keinginan kita untuk melakukan yang sifatnya hakar, dana'ah, kehinaan. Sudah tidak ada lagi dalam dirinya ketika puasa itu apa? Pemikiran-pemikiran yang menjauhkan dirinya dari Allah. Tidak ada. Jadi hatinya itu terjaga betul. Apakah kita masuk dalam ketiga? Atau tingkatan yang kedua tadi? Atau yang pertama? Tentu kita semuanya ingin masuk dalam tingkatan yang ketiga ini. Insya Allah semuanya ini tergantung. Untuk mendapatkan derajat 1, 2, 3 ini tergantung kepada ikhlasun niyyah fisyam. Sejauh mana keikhlasan niat kita di dalam menjalankan puasa ini. Wa tahqiq al-maqsud min as-shaum. Sejauh mana kita katakanlah itu melihat kebenaran daripada maksud kita, kan? Merefleksikan maksud kita ini ketika kita menjalankan puasa itu. Karena apa? Dari niat itulah dan dari maksud itulah di situ bahwa akan ditentukan al-ajru was-thawab, pahala, imbalan yang akan kita dapatkan dari Allah. Tergantung niat. Tergantung niat. Tergantung maksud kita puasa itu apa. Masya Allah. Allahumma ja'alna min ahlus siyam wal qiyam. Mudah-mudahan kita termasuk ahlus siyam dan qiyamul lail. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Kita tetap husnul khatimah dalam menjalankan puasa ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Pak Yai Anang Azhari Ali. Mungkin habis ini ada sesi tanya jawab ya. Ya. Ya, kami perkenankan kepada peserta kajian, jika ada yang berkenan untuk bertanya, silahkan. Satu saat ada yang mau nanya, Sat? Alif, gimana, Sat? Lewat chat atau gimana, Ustaz? Silakan yang mau bertanya, bisa raise hand atau langsung buka mikrofonnya. Nggak ada yang nanya, Ustaz Alif. Oh, Ustaz Fadil Yusuf mau bertanya, silakan Ustaz, di unmute. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
guru Ustadz Anang Azhari Ali, insyaallah kesehatan Ustadz, Ustadz Aryadi, Ustadz Alif semuanya. Alhamdulillah, saya Fadli Yusuf, FFA Gontor Cabang Lampung. Ingin bertanya beberapa pemaparan kita tentang Ramadan dan sebagainya yang kadang-kadang memang menjadi satu kontroversi di masyarakat mengenai daripada batas kita awal daripada waktu kita diwajibkan berpuasa hingga waktu terbenamnya matahari, hingga sejak terbitnya fajar hingga tenggelam matahari. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, pada waktu kapan atau jam berapa tepatnya memang benar-benar diwajibkannya kita menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa? Karena di antara masyarakat ini memiliki satu perbedaan pendapat. Yang pertama, setelah dikumandangkannya azan. Yang kedua, ketika awal azan dikumandangkan. Yang ketiga, diwajibkannya berhenti setelah ada peringatan imsak. Mohon penjelasannya Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Fadli. Yang lain ada? Iya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kalaupun tidak memuatkan, ya mungkin Maradani bisa mencari sendiri. Jadi kapan kita berbuka? Kita berbuka sesuai dengan waktu di mana kita berada. Mungkin kalau kita berada di Jawa Barat, berbeda dengan di Jawa Timur waktunya. Ataupun kita berada di Nusa Tenggara, kita berbeda juga. Ataupun kita di Kalimantan, berbeda. Maka dengan adanya perputaran matahari, perputaran, katakanlah dalam istilah disebut dengan hisab, maka itulah yang bisa menentukan qarar daripada waktu-waktu kapan kita memasuki waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari situ. Oleh karena itu apa? Di setiap daerah dari daerah yang berada di Indonesia itu beda-beda. Katakanlah umpamanya di Banten, bahwa ditentukan melalui hisab bahwa itu masuk maghrib itu adalah jam 17.55. Sekarang ini untuk hari ini jam 17.55 itu sudah terdeteksi bahwa itu masuk waktu maghrib. Nah, bukan kita menunggu adzan boleh setelah 5 menit kita membatalkan dulu, bukan 5 menit baru adzan. Tapi memang awal waktu adzan itu dikumandangkan awal waktu. Ketika masuk awal waktu, disitulah kita boleh iftar, boleh berbuka puasa. Tuh, kemudian baru ya adzan. Kenapa orang menunggu adzan? Ya karena memang masjidnya lambat adzannya umpamanya. Tapi kalau umpamanya adzan itu tepat waktu, dia menjalankan sunnah Nabi, cukup kurma 1-3 butir kemudian minum, lalu azan, ya afdal, bagus. Jadi hanya katakanlah 1 menit. Ya, ataupun juga karena dia muadzin, ya dia minum aja dulu seteguk, baru dia azan, kemudian dia melanjutkan minumnya, makan kurmanya. Maka jangan iqamah dulu. Ya kan, menunggu sampai sunnah Rasul dalam iftar ini dilakukan. Ya, kecuali memang ada juga yang demen langsung makan aja itu. Ya buka puasa makan. Akhirnya apa? Qomatnya setengah jam baru qomat. Ya qomah kan. Nggak benar juga kan. Jadi katakanlah antara azan dengan iqamah itu ya. Kalau di Masjidil Haram memang lama ya. Itu bisa 1/4 jam itu antara azan dengan iqamah. Gitu. Ya jangan sampailah lebih daripada kalau di Indonesia setengah jam segala macam. Gitu. Nah kemudian kapan itu ditahannya itu makan ketika tulu fajr.
Apakah waktu imsak apa waktu adzan? Kalau imsak itu kan peringatan. Katakanlah lampu kuning. Bukan berarti bahwa kita itu tidak boleh makan minum, tetapi hati-hati takut tiba-tiba adzan. Nah, imsak. Nah, imsak itu kalau di kita ini menurut waktu yang ditentukan itu jaraknya itu kan 10 menit ya. 10 menit. Ya. Jadi kita menahan, sudah stop semuanya. Stop ini bukan berarti lampu merah, benar bukan. Tetapi lampu kuning lah. Masih bisa minum seteguk dua teguk. Kenapa? Kalau kita itu minum lalu adzan, nah ini yang khawatir, yang membatalkan puasa kita sendiri. Ini luar biasa bahwa dalam Islam itu juga ada yang namanya lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Dalam puasa malah diatur. Hijau makan, kuning, ya kan? Hati-hati, merah stop, jangan ditabrak tilang loh. Gitu. Ini adalah hal yang kaitannya dengan waktu. Termasuk kan waktu sholat juga. Kita kalau waktu itu kan lumayan dari jam 17.55 maghrib, jam 17.10 isya. Nah, dalam waktu-waktu itulah kita boleh melakukan sholat maghrib sampai datangnya waktu isya. Ya, tetapi katakanlah itu maksudnya pada takhir. Hanya saja di dalam puasa itu kan yang namanya ta'jil itu disunahkan. Jangan ini sudah waktu maghrib datang, itu kan dalam setengah jam kita takut puasa saya batal. Jadi akhirnya dia mengakhirkan, salah juga. Kalau sudah waktunya masuk tepat langsung ta'jil. Tapi kalau sahur itu kan disunahkan dengan takhir. Ini ta'jil atau takdim, sana takhir, mengakhirkan waktu sahur. Nah, supaya apa? Yang faedahnya agar perut kita ini tidak cepat lapar. Coba kalau sahurnya jam 1 malam, wah subuh udah lapar lagi. Padahal udah ada. Itu banyak sekali. Fadilah-fadilah kita harus menyegerakan buka puasa. Kita dianjurkan untuk mengakhirkan dari sahur kita. Mohon maaf, hanya sekian. Terima kasih. Ada yang lain kah? Nggak ada. Gimana Satu Alif? Kita tutup aja atau? Ya, dilanjut dengan doa, Ustaz. Gimana sih? Dilanjut dengan doa. Oh, lanjut dengan doa. Ya, baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kami perkenalkan kepada Kiai Anang Azhari untuk menutup acara ini dengan doa, Pak Yai. Ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad fil awwal wal akhir, barik wa sallim. وارض الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله الحمد لله العالمين. لك الحمد يا مولانا يا معبد الحمد يوافي نعمك ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك في عظيم سلطانك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك ايمانا دائما ونسالك قلبا خاشعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك علما نافعا ونسالك عملا صالحا ونسالك دينا قيما ونسالك العفو والعافيه ونسالك تمام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رحمة الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه.
Iya. Syukran kathiran Kiai Anang Azhari Ali, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kajian Mutiara Hikmah yang diadakan oleh FMA subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan buat orang-orang sekitar kita. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.